Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di acara podcast dari kelompok 14 tim Denmark dalam program beasiswa Fokus Scholarship tahun 2022. Pada podcast kali ini, kita akan berdiskusi mengenai self-development atau pengembangan diri. Tentunya podcast kali ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Karena dengan melalui pengembangan diri yang baik, kita akan dapat menata hidup kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Pada sore hari ini, kita akan berdiskusi dengan beberapa pemateri yang sangat luar biasa tentunya mengenai beberapa topik bahasan yang akan kita bawakan dalam diskusi kali ini. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan diskusi yang pertama, yaitu mengenai manajemen waktu. Untuk manajemen waktu, kita akan ditemani oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Siti Nur Aida. Selamat sore, Kak Aida. Sore Kak Dimas. Oke, Kak. Daripada kita membuang-buang waktu, mari ya, kita mulai aja, Kak, ya, untuk diskusi mengenai manajemen waktu. Oke, Kak. Jadi mengenai manajemen waktu. Kan manajemen waktu itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga wajib ya, Kak, untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa maupun manusia. Nah, tapi apa sih, Kak, manajemen waktu itu secara penjelasan yang secara sederhananya dan apa manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita menerapkan manajemen waktu yang baik dalam diri kita? Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi manajemen waktu itu atau time management pada dasarnya adalah kemampuan seseorang ya untuk merencanakan, mengorganisasikan dan mengatur waktu untuk melakukan suatu kegiatan secara lebih efektif. Nah, yang kita ketahui kan waktu itu tidak bisa diulang dan juga tidak bisa dibeli ya. Dengan adanya manajemen waktu ini, kita sebagai mahasiswa itu dapat menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Nah, kenapa sih mahasiswa itu perlu memiliki manajemen waktu yang baik? Nah, untuk kenapa itu? Karena kan yang kita ketahui ketika kita kuliah dan juga sekolah pada saat SMA atau SMK itu sangat berbeda jauh. Nah, di dunia perkuliahan itu kita banyak sekali kegiatan di luar kampus ataupun materi-materi yang diberikan. Nah, dengan itu mahasiswa diharuskan untuk bisa membagi waktu agar semuanya bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk cara singkatnya nih ya, tipsnya untuk membagi waktu yang baik itu kita harus menentukan prioritas tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita tentukan prioritas mana yang lebih penting dibandingkan perkuliahan atau kegiatan lain yang di luarnya. Nah, untuk manfaat manajemen waktu itu banyak sekali ya manfaatnya, diantaranya itu ada juga bisa mengurangi stres. Kenapa? Karena kita dengan mengelola waktu secara efektif, nah mengurangi tingkat stres kita gitu. Jadi ketika kita mengerjakan waktu dengan tepat waktu berarti otomatis stres kita berkurang dan beban kita pun berkurang. Nah, selanjutnya itu lebih banyak kebebasan waktu. Nah, dengan manajemen yang baik itu banyak sekali ya bebas waktu. Ketika kita mengerjakan tepat waktu berarti masih banyaknya waktu yang tersisa untuk kegiatan yang lain. Nah, untuk manfaat yang terakhir itu segalanya lebih sederhana dan mudah ya. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu tepat dengan waktunya berarti kita itu mengerjakan dengan sederhana dan mudah karena masih banyak waktu dari deadline-nya sendiri gitu. Mungkin itu aja Kak Dimas dari aku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aida atas materi yang sudah diberikan tadi. Dari materi yang disampaikan Kak Aida tadi itu merupakan sebuah materi yang sangat penting dalam pengembangan diri kita, mengingat manajemen waktu juga sangat kita butuhkan dalam membagi job-job ataupun tugas yang kita miliki. Tentunya untuk materi selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita menjalin sebuah jaringan eksternal dengan orang lain melalui communication skill yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Wawan Kurniawan. Selamat sore, Kak Wawan.
Selamat sore, Kak. Oke, langsung saja kita mulai, Kak, mengenai diskusi pada sore hari ini. Ya, jadi pada communication skill ataupun skill kita dalam komunikasi tentunya ini akan sangat bermanfaat banget nih, Kak, buat kita dalam menjalin sebuah jaringan eksternal dengan lingkungan di luar diri kita, tentunya dengan orang lain ataupun dengan teman-teman sebaya. Nah, tapi apa sih, Kak, sebenarnya pengertian dari communication skill itu dan apa manfaatnya? Dan juga sebuah tips and trick mungkin dari Kak Wawan untuk bagaimana menjalin sebuah communication skill yang baik itu. Ya, jadi communication skill itu adalah keterampilan utama yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk membina hubungan yang sehat, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan di perkantoran atau dimanapun kita berada. Jadi sangat penting sekali ya, apalagi kita sebagai mahasiswa sangat diperlukan sekali skill communication. Walaupun kita seorang yang introvert mungkin, ya, walaupun kita seorang yang introvert mungkin perlu sekali kita belajar apa sih itu komunikasi, skill komunikasi gitu. Kemudian ada banyak sekali ya manfaat jika kita memiliki keterampilan komunikasi yang baik ya. Seperti saat kita wawancara beasiswa misalkan. Nah, saat kita wawancara beasiswa mungkin kita tidak akan bertele-tele dalam menyampaikan sebuah pesan atau pesan ke pewawancara. Kemudian saat melamar pekerjaan juga sangat diperlukan sekali communication skill ini. Bahkan dalam pekerjaan pun skill komunikasi tetap digunakan seperti public relation, HRD mungkin, dan masih banyak lagi skill komunikasi ini dibutuhkan saat di dalam dunia pekerjaan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus benar-benar memanfaatkan wadah-wadah yang ada di perguruan tinggi gitu, supaya kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita. Jadi tips dan trik untuk meningkatkan skill komunikasi kita adalah cara mengembangkan skill komunikasi kita adalah dengan kita berlatih di lingkup terkecil kita dulu. Bagaimana caranya kita membangun sebuah komunikasi yang baik dan benar di keluarga kita, di kerabat-kerabat kita. Nah, dari sana kita bakalan skill komunikasi kita itu bakalan dengan sendirinya bakalan berkembang. Kemudian selain di lingkup yang terkecil, kemudian kita ke lingkup yang terbesar seperti kita mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus atau wadah-wadah yang disediakan oleh kampus seperti seperti organisasi. Jadi selain kita belajar leadership, kita belajar komunikasi skill juga di sana. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itulah yang bakalan ini dapat kita jadikan tempat belajar gitu. Kemudian setelah kita belajar, kemudian bisa kita aplikasikan langsung gitu. Aplikasikan langsung di webinar yang ada. Kita aktif bertanya, itu juga membangun atau bagaimana keberhasilan kita dalam belajar komunikasi skill ini dengan baik. Mungkin hanya itu, Kak. Oke, terima kasih banget buat Kak Wawan atas yang disampaikan tadi. Jadi communication skill ini juga bakalan penting banget ya teman-teman buat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena hal ini akan bersangkut paut dengan kehidupan kita, bagaimana kita membangun jaringan ekstra dengan orang lain. Oke teman-teman, tadi setelah kita tadi belajar dan juga berdiskusi mengenai bagaimana kita membangun sebuah komunikasi dengan orang lain melalui komunikasi skill, tentunya ini akan sangat bermanfaat banget buat kita dalam kita menjalin sebuah jaringan eksternal dengan orang lain maupun dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan masuk ke pembahasan yang
ketiga, yakni mengenai conflict resolution yang akan kita diskusikan dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Putri. Selamat sore, Kak Putri. Halo, selamat sore Kak Dimas. Kali ini kita akan membahas mengenai conflict resolution. Dari istilah bahasa Inggrisnya mungkin conflict resolution agak sedikit asing ya bagi kita, karena conflict resolution ini berkaitan langsung dengan bagaimana sikap kita ketika menghadapi sebuah permasalahan ataupun masalah dalam diri kita ataupun dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, baik itu dalam organisasi maupun di komunitas-komunitas lainnya. Nah, kali ini mungkin dari Kak Putri ada sebuah tips and trick ataupun dapat memberikan sebuah pengertian dari cara lebih sederhana lagi mengenai konflik resolusi itu seperti apa dan bagaimana langkah-langkah dasar kita dalam membuat sebuah diri kita agar memiliki sikap maupun sebuah prinsip mengenai konflik resolusi itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas atas waktu yang diberikan kepada Putri. Jadi betul banget, konflik resolution tersebut sangat asing di bangsa Indonesia ini. Tapi kalau jika diterjemahkan, konflik resolution ini memiliki arti yang sangat sederhana, yaitu penyelesaian masalah. Yang dimana konflik resolution mempunyai arti yaitu metode atau proses yang memfasilitasi konflik untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian masalah antara anggota kelompok yang mengalami konflik melalui komunikasi dengan baik. Selain pengertian konflik resolution, di sini Putri juga akan memberitahukan apa sih langkah-langkah dasar untuk penyelesaian masalah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga ada brainstorming atau menemukan solusi dari permasalahan, yang keempat ada mengambil keputusan terkait solusi dengan tepat, dan yang terakhir ada mengambil tindakan. Identifikasi masalah yang berarti kita itu melihat masalah apa yang terjadi dalam suatu kelompok tersebut. Dan kita juga harus identifikasi masalah dengan melihat masalah dari berbagai macam sudut, tidak hanya satu sudut saja. Jadi kita itu harus melihat sudut pandang pertama, kedua, ketiga, dan sudut pandang lainnya. Yang kedua, ada juga analisis masalah. Untuk dapat memecahkan sebuah masalah, tentunya kita harus bisa menemukan apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, kita itu harus mengumpulkan data-data dan mengevaluasinya. Dengan analisis masalah ini, mungkin kita itu dapat berkontribusi dari apa aja masalah yang sedang kita hadapi dan bagaimana cara penanganannya. Yang ketiga, ada brainstorming atau menemukan solusi dari permasalahan. Setelah mengetahui penyebab masalah, kamu juga harus melakukan brainstorming atau menemukan sebuah solusi. Brainstorming yang saya sarankan itu seperti kamu memiliki pemikiran yang kreatif, memprediksi apakah permasalahan ini jika diselesaikan dengan sebuah metode dapat selesai dengan baik atau tidak, membuat kemungkinan, dan yang terakhir adalah merancang proyek dan merencanakan proyek. Yang keempat, mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Setelah brainstorming atau menemukan solusi, kamu harus membuat keputusan yang dapat mengambil risiko. Dalam proses menemukan solusi ini, terdapat beberapa hal yang diperlukan, yaitu analisis, diskusi, kerjasama, pengembangan tes, mediasi, dan memprioritaskan. Dan yang terakhir ada mengambil tindakan. Setelah mendapatkan solusi, hal selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk menerapkan solusi tersebut adalah merencanakan apa yang terjadi selanjutnya jika solusi yang kamu terapkan tidak berjalan dengan baik atau dianggap kurang efektif. Sederhananya itu yaitu kamu itu mencari plan B dari tindakan sebelumnya. Dalam menerapkan solusi ini, pastikan setiap anggota dalam tim sadar di mana mereka itu memahami perannya masing-masing. Di sini kita juga memerlukan timeline agar sebuah penyelesaian masalah itu dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu istilahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang conflict resolution. Terima kasih Kak Dimas.
Oke, terima kasih banyak Kak Putri atas materi yang sudah disampaikan tadi. Tentunya konflik resolusi ini juga bakalan berguna banget teman-teman buat diri kita. Terutama ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Putri tadi, bahwa kita dapat memecahkan suatu masalah dengan melakukan sebuah perancangan, baik itu secara step by step, ataupun kita dapat membuat sebuah opsional-opsional lain, seperti membuat plan-plan yang akan dapat kita tempuh apabila suatu solusi tidak dapat dilaksanakan. Dan jangan lupa apabila kita sudah mendapat sebuah solusi, kita dapat langsung melakukan tindakan untuk memecahkan masalah yang ada. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang keempat, yakni mengenai critical thinking yang akan disampaikan oleh Kak Amalia. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke diskusi kita yang keempat, yakni mengenai critical thinking. Karena seperti yang kita ketahui bahwa critical thinking merupakan sebuah pola pikir yang sangat berguna dalam pengembangan diri kita untuk kedepannya. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu critical thinking, mungkin kita bisa sapa dulu pemateri kita mengenai critical thinking, yakni Kak Amalia. Selamat sore Kak Amalia. Sore Kak Raffi. Semoga sehat saja Kak di sana. Oke. Oke, jadi mengenai critical thinking mungkin dari Kak Amalia bisa memberikan pengertian secara sederhana dan juga dapat memberikan contoh manfaat apabila kita menerapkan critical thinking dalam mengelola pola pikir kita. Oke Kak Raffi. Sebelumnya, sebelum kita bahas lebih jauh soal critical thinking, kita perlu tahu apa itu critical thinking terlebih dahulu. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking itu mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Seorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan beberapa hal seperti memahami hubungan logika antara gagasan, mengidentifikasi, membangun dan mengevaluasi argumen, mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar, menyelesaikan masalah secara sistematis, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan, dan bisa merenungkan sebuah pembenaran keyakinan dan nilai-nilai dalam diri seorang. Jadi critical thinking itu yang harus kita highlight bukan masalah mengumpulkan informasi. Seorang dengan ingatan yang baik dan mengetahui banyak fakta belum tentu memiliki critical thinking. Karena lebih jauh, seorang critical thinking itu mampu menyimpulkan sebuah konsekuensi dari apa yang ia ketahui. Dia juga tahu gimana caranya memanfaatkan informasi yang telah didapatkan untuk menyelesaikan masalah, kemudian mencari sumber yang relevan untuk disampaikan kepada dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya pertanyaan selanjutnya tadi, untuk manfaat critical thinking, yang pertama, critical thinking itu kalau dibahas per poin, dia merupakan aset yang tidak pernah habis. Kemudian critical thinking juga dapat mempercepat proses penyesuaian diri seorang karyawan terhadap perubahan di lingkungan kerjanya, bisa meningkatkan kreativitas, kemudian pemilik critical thinking itu bisa menjadi pekerja yang baik, kemudian orang yang memiliki kemampuan critical thinking itu tidak mudah tertipu. Gitu aja sih Kak, kalau dari Amalia. Oke, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Amalia tadi ya, bahwa critical thinking itu sangat penting banget buat diri kita teman-teman. Karena dengan kita apabila memiliki pemikiran yang bersifat kritis ataupun dapat menerapkan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menerima banyak informasi seperti yang ada pada saat ini, tapi kita juga dapat mencerna dengan lebih jernih informasi-informasi yang kita dapatkan tersebut untuk mendapat sebuah keputusan yang jauh lebih baik. Nah, mengenai critical thinking yang begitu sangat bermanfaat dalam diri kita, mungkin dari Kak Amalia ada tips and trick bagaimana sih kita bisa membangun critical thinking dalam diri kita? Oke, ada tahapan-tahapan untuk membentuk critical thinking itu sendiri nih Kak. Yang pertama, kita harus kenali dulu masalah yang ada. Ini merupakan tahap pertama, biasanya masalah itu muncul karena beberapa faktor yang jadi penyebabnya. Entah itu faktor psikologis, teman atau keluarga, ataupun lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, untuk bisa mengidentifikasi sebuah masalah, berarti kita dituntut untuk memahami diri kita. Yang menjadi penyebab masalah itu muncul apa, kemudian dampak yang muncul dari masalah tersebut apa saja, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga dampaknya untuk orang sekitar. Kemudian kita juga harus tahu apa posisi kita dalam masalah tersebut.
Kemudian tahapan yang kedua, kita harus tentukan skala prioritasnya. Nah, jika kita ingin membentuk critical thinking, kita harus tahu skala prioritas dari masalah-masalah yang kita hadapi. Mana masalah yang mendesak, mana yang masih bisa dipending, dan mana yang bisa diselesaikan terakhir. Kemudian yang ketiga, kita harus mengumpulkan informasi. Nah, jangan pernah batasi pengetahuan untuk diri kita sendiri. Kalau perlu, gali informasi dan perkaya pengetahuan di bidang yang sedang ingin kita prioritaskan saat ini. Sekarang ini sangat mudah untuk mengakses informasi dari beberapa sumber, entah itu dari buku, jurnal, internet, studi lapangan, dan lain-lain. Jadi makin banyak pengetahuan yang kita punya, jadi kita tidak akan mudah tertipu, karena kita memiliki kemampuan analisa yang baik, dan kita bisa berkembang seiring dengan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian tahapan yang keempat, kita harus kenali persepsi yang muncul. Dalam sebuah kondisi, kadang ada banyak pendapat yang muncul dari orang-orang yang berbeda. Sebaiknya kita jangan langsung percaya dan menerima informasi itu tanpa menganalisanya terlebih dahulu. Karena kita di sini juga perlu memperkaya dan mengupgrade pengetahuan yang kita miliki agar tidak salah dalam menerima persepsi orang lain. Kenali persepsi yang muncul di depan kita dan berikan sedikit perasaan curiga dan tidak percaya agar kita bisa analisa lebih dalam. Kemudian analisa setiap data, ini ada hubungannya dengan poin yang tadi. Analisa ini untuk apa? Kita harus perhatikan dan temukan informasi-informasi lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang data yang kita peroleh sebelumnya. Misalnya kita lagi membicarakan tentang tingkat kemiskinan atau kesejahteraan Indonesia. Maka akan lebih baik kalau misalnya kita dukung fakta tersebut dengan data misalnya dari BPS atau dari Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Kemudian tahap yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan. Setelah kita udah identifikasi masalah tadi, kemudian kita udah menentukan skala prioritasnya, kumpulin data-data, mengenali setiap persepsi dari orang yang berbeda-beda, kemudian kita analisa. Tahapan yang terakhir ya adalah pengambilan keputusan. Dan pastikan sebagai orang yang memiliki kemampuan critical thinking yang baik, keputusan yang kita ambil ini bisa memberikan solusi yang baik juga untuk orang yang sedang menghadapi masalah itu sendiri. Nah, jadi dari yang sudah disampaikan oleh Kak Amelia tadi mengenai tips and trick dari bagaimana kita membangun critical thinking dalam diri sendiri, itu mungkin yang bisa dimention untuk lebih sederhana lagi ya untuk kita tangkap itu ada 2 poin teman-teman, yakni skala prioritas dan juga menerapkan prinsip curiga nih dalam diri kita sendiri. Karena dengan skala prioritas kita dapat menentukan mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus dipikirkan terlebih dahulu dalam memecahkan suatu masalah, dan juga menaruh suatu rasa curiga. Rasa curiga di sini bukan bermaksud konotasi yang lebih lebar, namun curiga di sini digunakan agar kita jauh memiliki analisa-analisa yang lebih tajam daripada biasanya, sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini dengan berbagai perspektif yang berbeda. Mungkin seperti itu. Jadi dari materi-materi dan juga diskusi yang sudah kita lakukan tadi dengan beberapa pemateri yang sangat luar biasa, mulai dari time management, conflict resolution, ada juga skill communication skill, dan juga yang terakhir ini kita mengenai critical thinking. Dari keempat diskusi kita sangat bermanfaat banget teman-teman buat mengembangkan diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya, terutama mengembangkan diri dalam internal, yakni dengan diri sendiri, maupun menjalin hubungan dengan orang lain di dalam masyarakat sekitar, keluarga, maupun organisasi lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 14 dari tim Dekmat. Saya Raffi Dimas Adrianto, mewakili teman-teman dari kelompok 14 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun teknis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.